Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan yang sedang berlangsung baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Jadi, kami akan membahas 4 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kebijakan, yang kedua yaitu analisis evaluasi kebijakan menggunakan pendekatan dari Bingham dan Feldinger, dan yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan di tingkat nasional, yang keempat yaitu evaluasi kebijakan di tingkat daerah atau lokal. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan tindakan untuk menilai atau mengukur kesesuaian hasil produk atau output atau outcome suatu kebijakan dengan tujuan kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, analisis kebijakan menggunakan pendekatan Bingham dan Feldinger. Jadi, Bingham dan Feldinger ini membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi proses, merupakan fokusnya kepada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan. Yang kedua, yaitu evaluasi impact, merupakan memberikan fokus kepada hasil akhir dari suatu kebijakan. Yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan, artinya menilai hasil kebijakan dengan tujuan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. Yang keempat, meta evaluasi, artinya evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait. Baiklah, untuk mengevaluasi kebijakan BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan Bingham dan Feldinger, jadi itu terdapat 4 tahapan. Yang pertama yaitu kita akan melihat bagaimana evaluasi prosesnya. Jadi evaluasi proses yang terdapat dalam kebijakan BPJS Kesehatan itu untuk melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan, terutama kebijakan BPJS Kesehatan, yaitu dengan melihat indikator. Yang pertama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi ataupun organisasi. Dengan ini kita bisa melihat implementasi dari kebijakan BPJS Kesehatan. Setelah kita melihatnya, hasilnya yaitu masih perlu adanya perbaikan dan terdapat kendala dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan. Kendala yang ditemui seperti sosialisasi yang dilakukan belum optimal, sumber daya yang belum terlalu memadai, baik sumber daya manusia ataupun sarana dan prasarana, dan struktur birokrasi yang masih berbelit-belit. Yang kedua yaitu kita akan melihat evaluasi impact-nya bagaimana. Jadi hasil akhir dari suatu kebijakan tentunya menginginkan keberhasilan suatu kebijakan. Dalam kebijakan BPJS Kesehatan yang terjadi di Indonesia, masih terdapat kendala dalam keberhasilan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan, yaitu dengan melihat 4 indikator, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi atau organisasi. Sampai sekarang, hasil akhir dari kebijakan BPJS masih belum terlaksana dengan maksimal atau optimal, dikarenakan dengan beberapa faktor yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sumber daya yang kurang memadai, baik sumber daya manusia ataupun sarana prasarana, dan struktur birokrasi yang masih rumit atau berbelit-belit. Yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan adalah yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan. Jadi tujuan BPJS Kesehatan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, khususnya jaminan kesehatan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta atau anggota keluarganya. Nah, untuk menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan, apakah sudah sesuai atau belum dengan tujuan awal saat direncanakan dalam kebijakan adalah dengan melihat kondisi lapangan. Meskipun belum sepenuhnya tujuan tersebut terwujud, karena masih terdapat kendala dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan. Baiklah, proses yang terakhir adalah meta evaluasi kebijakan. Jadi, meta evaluasi sendiri adalah mengevaluasi suatu evaluasi dan dapat dilakukan bersama kegiatan evaluasi yang biasa dilakukan atau rutin, sehingga evaluasi akan bertambah baik. Nah, untuk memeta evaluasi suatu kebijakan yaitu dengan melihat masih perlukah untuk melakukan meta evaluasi.
Nah, setelah mengevaluasi program BPJS Kesehatan, hal ini ditujukan untuk melakukan perbaikan terhadap evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam mengevaluasi kebijakan BPJS Kesehatan, perlu adanya dilakukan meta evaluasi agar evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya itu menjadi lebih baik dan dapat dilakukan perbaikan apabila evaluasi yang sebelumnya itu masih belum baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang sedang existing di tingkat lokal, yaitu mengenai penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atau sering dikenal dengan pemutihan pajak PKB, dan pembebasan BBNKB bea balik nama kendaraan bermotor. Di sini latar belakangnya itu salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak kendaraan bermotor atau PKB. Pajak kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau Bapenda sebagai salah satu badan teknis di bidang pemungutan dan pemungutan pendapatan daerah, khususnya pemungutan pajak-pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011. Penyebaran COVID-19 yang semakin cepat yang menyebabkan pendapatan asli daerah atau PAD ini menurun. Ditambah lagi perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat. Makanya, pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah di masa pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak kendaraan bermotor atau PKB, serta berlaku juga dalam pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor atau PBBNKB dan pembebasan sesuai dengan pasal 107 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Dalam penerimaan PKB atau pajak kendaraan bermotor ini tentulah mempunyai kendala tertentu, seperti terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berdampak terhadap menurunnya kemampuan daya beli masyarakat, sehingga berpengaruh pada tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tertundanya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menimbulkan utang pajak dan sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Di sini ada dua sanksi pajak terhadap wajib pajak kendaraan bermotor. Yang pertama itu ada sanksi administrasi, di mana sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor adalah sanksi administrasi berupa denda dan bunga pajak yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Yang kedua ada sanksi pidana. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu denda, pidana kurungan, dan penjara. Selanjutnya, perihal penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan tujuan mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajak di masa pandemi COVID-19, serta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dilakukan di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Banyak kendaraan bermotor yang menunggak tentulah mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Palembang
yang berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Dapat dilihat di atas itu ada realisasi pajak kendaraan bermotor beserta dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 sampai 2017. Ada juga tentang realisasi pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai 2018, serta adanya realisasi pajak pendapatan asli daerah Kota Palembang dari 2016 sampai 2018. Dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB dari tahun 2014 sampai 2018 itu selalu mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari tabel tunggakan dalam serta yang kedua adanya realisasi PKB yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari tabel nomor 2 dan nomor 3. Saya akan menjelaskan tentang analisis menggunakan pendekatan atau model evaluasi Bingham dan Felbinger. 1. Evaluasi proses. Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2020 tentang penghapusan sanksi administrasi PKB dan pembebasan BWNKB dalam meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah di Sumatera Selatan Kota Palembang. Input dibedakan menjadi dua indikator yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, seperti yang pertama, staf sumber daya manusia sebagai pelaksana. Dengan diberlakunya kebijakan program ini, penghapusan sanksi administrasi PKB dan biaya balik nama di Kota Palembang. Yang kedua, sarana dan prasarana. Dengan diberlakunya program ini, pihak Samsat selaku pelaksana kebijakan menambah loket pembayaran untuk memangkas banyak jumlah antrian yang ingin membayar pajak. B. Proses pemutihan pajak kendaraan bermotor atau biaya balik nama pada kendaraan bermotor roda 2 pada kantor Samsat yang ada di Palembang sudah efektif. Terlihat dari terpenuhinya ukuran efektivitas yang mencakup indikator efisiensi dalam hal sumber daya manusia atau SDM. Indikator kecukupan yang sudah memenuhi harapan dan mempunyai nilai ekonomi untuk masyarakat. Indikator perataan dikarenakan masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari program tersebut. Indikator responsibilitas yang menyatakan bahwa masyarakat sangat merespon dengan sangat baik terkait adanya pemutihan pajak kendaraan bermotor. Terlihat ramainya masyarakat yang datang ke Samsat untuk mengikuti pemutihan pajak kendaraan bermotor, serta terpenuhinya indikator ketepatan yang menyatakan bahwa tujuan dari pemutihan pajak kendaraan bermotor ini sudah tepat sasaran yang menarik minat masyarakat agar terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak dan tentunya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, evaluasi impact. Hasil dari suatu kebijakan sedang berjalan atau existing ini sangat memberikan impact yang sangat besar bagi masyarakatnya, apalagi adanya penyebaran virus COVID-19 membuat masyarakat benar-benar terdapat perekonomiannya. Dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat dalam membayar pajak sehingga tidak adanya lagi yang menunggak dalam membayar pajak. Ini sangat membantu dalam pembayarannya dengan menghapus sanksi administratifnya dan berlaku juga untuk pembebasan biaya balik nama serta membantu pendapatan asli daerah atau PAD di Sumatera Selatan, tepatnya di Provinsi Sumatera Selatan. 3. Evaluasi kebijakan. Penilaian dari pelaksanaan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan pembebasan
BBNKB atau sering disebut pemutihan pajak masih adanya kendala yang harus dievaluasi. Di antaranya satu, memberikan sosialisasi langsung maupun tidak langsung, karena masih kurangnya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sosialisasi ke masyarakat langsung sehingga masyarakat mengetahui program tersebut dan masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengikuti program pembayaran pajak tersebut. Yang kedua, memperpanjang program penghapusan sanksi administratif dan bea balik nama, karena program ini memberikan waktu yang sangat singkat sehingga masih adanya masyarakat ingin membayar pajak, mungkin diakibatkan faktor ekonomi maupun tidak mengetahui adanya program pemutihan tersebut. Yang keempat, meta evaluasi kebijakan. Setelah penilaian atau program pemutihan sudah dievaluasi, maka akan langsung di meta evaluasi ini. Sebaiknya harus direncanakan terlebih dahulu, seperti direview siapa evaluatornya, adanya hak untuk melakukan meta evaluasi, gunakan kriteria dan standar evaluasi.